Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Arbi. Kali ini kita akan bercerita tentang circle pertemanan. Pasti jika ditanya perihal teman, akan luas jangkauan pikiran kita dari teman SD, SMP, SMA. Mungkin itu semua teman kita, tapi coba deh perhatikan teman kita yang sekarang dan bayangin karakteristiknya, sifatnya, kesehariannya. Pasti ada yang suka ngelucu, suka marah, suka serius, suka nggak mudeng, suka on time, ada juga yang suka telat. Yuk coba renungi. Ternyata lingkaran pertemanan sangat mempengaruhi pola hidup kita. Dari karakter, sifat, bahkan aktivitas kita juga akan terdampak karena terpengaruh oleh teman. Pernah nggak teman-teman dengar cerita atau pepatah kalau kita main dengan penjual minyak wangi, pasti kita akan ikutan wangi. Dan kalau kita main sama tukang pandai, ya kita akan terkena arangnya. Mungkin teman-teman sudah maksud ya cerita itu. Nah, mungkin sekarang sudah tergambar nih teman kita. Apakah tergolong dalam good friend atau toxic friend? Nah, mungkin teman-teman perlu ya tahu gimana sih yang toxic friend tuh, yang good friend tuh. Nah, ini ada 5 ciri-ciri untuk menganalisis apakah kita berada di circle yang positif. Nih yang pertama, selalu mengajak kepada kebaikan teman-teman. Jadi bukan malah mengajak kepada hal buruk. Ayo bolos. Ayo kita rebahan gitu. Yang kedua, mengingatkan jika ada kesalahan. Nah, ini penting banget. Mengingatkannya bukan di depan publik ya, tapi secara personal. Kalau di depan publik namanya menghina. Yang ketiga, support. Nah, teman tuh benar-benar harus mensupport supaya kita terus berkembang, terus berani, bukan malah mencaci atau menghina. Yang keempat, memiliki jiwa empati atau solidaritas. Jadi peduli, gitu-gitu, bukan malah datang pas lagi ada butuhnya aja. Yang kelima, saling mengerti, bukan berarti malah saling memanfaatkan dan tidak bisa solid. Nah, mungkin 5 ciri-ciri ini bisa menggambarkan pertemanan kalian. Apakah kalian berada di circle yang benar atau tidak? Nah, teman-teman, kalau mau ngerubah diri kita, itu ada banyak sekali loh yang harus dirubah. Teman-teman pernah nggak sih dengar cerita yang ada seorang pemuda yang dia ingin banget merubah dunia, tetapi dia gagal merubah dunia. Terus dia menurunkan standarnya, ingin merubah bangsanya. Terus dia gagal juga. Akhirnya dia menurunkan standarnya lagi. Dia akan merubah sukunya dan keluarganya. Nah, saat merubah keluarganya itu, dia ternyata gagal juga dan dia sudah tua dan sakit. Di dalam ranjang rumah sakitnya dia berbicara, "Coba aja ya, aku dari dulu ingin merubah diriku, baru keluarga, suku, tanah air, dan bangsa." Jadi teman-teman, semuanya itu tergantung kita. Apakah kita bisa untuk merubah diri kita atau lain-lain? Nah, kalau teman-teman berada di circle yang toxic friend atau kurang baik deh atau negatif yang lainnya, harus berani mencoba untuk keluar dari zona itu. Atau kalian akan berada di zona itu selamanya. Atau kalian punya pilihan juga untuk merubah zona itu menjadi positif. Coba bayangin, selama kita hidup akan berada di circle itu, bahkan seumur hidup, tinggal memilih hidup kita, mau positif atau negatif, hidup berkarya atau hidup nelangsa. Nah, memilih bukan berarti anti dengan lainnya, namun memilih adalah upaya pertahanan kita untuk terhindar dari hal-hal merugikan. Kalau kita memilih teman baik, bukan berarti kita bisa meninggalkan, mencaci, bahkan menghina. Ternyata mereka juga menjadi tugas kita untuk dirubah menjadi yang positif. Teman-teman, mari kita belajar bersama untuk memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman dan kita bisa menebar hal kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Arbi. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih.